Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Japri Story. Pada konten kali ini saya akan bahas tentang laga El Clasico-nya Indonesia, yaitu Persib Bandung versus Persija Jakarta. Laga ini selalu mencuri perhatian dan pandangan seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Karena Persib dan Persija ini punya riwayat klasik yang laganya ini sangat ditunggu-tunggu di Liga 1 Indonesia. Namun teman-teman, kalau misalnya kita melihat sejarah nih, laga El Clasico Indonesia itu sebenarnya bukan Persib versus Persija, tetapi Persib versus PSMS Medan. Silakan kalian lihat aja gitu ya riwayat dan sejarahnya. Persib dan PSMS itu sudah berseteru sejak tahun 1980-an. Nah, tapi kok kenapa gitu ya? Akhir-akhir ini laga El Clasico Indonesia justru malah Persib Bandung versus Persija Jakarta. Ya kemungkinan satu alasannya karena rivalitas Bandung dan Jakarta itu sangat luar biasa di bidang sepak bola. Ditambah lagi PSMS Medan ya itu tidak konsisten berada di Liga 1. Bahkan saya lupa lagi gitu ya, kapan itu PSMS Medan berada di Liga 1 ya, saking sudah lamanya jadi sudah lupa lagi. Nah, tetapi kita nikmati El Clasico ini sebagai suatu pemandangan sepak bola yang jarang terjadi di berbagai liga di seluruh dunia. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, laga El Clasico Indonesia di Spanyol gitu ya. Ada Real Madrid dan Barcelona. Nah, di Indonesia ada Persib dan Persija. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingatkan nih kepada teman-teman Jackmania yang akan hadir nanti di stadion. Mohon titip keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Ya, jangan ada lagi sesuatu hal yang negatif terjadi di sepak bola di Indonesia. Cukuplah yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita tatap semua ini sebagai suatu hiburan gitu ya yang dapat memberikan apa ya kepuasan ya terhadap kita sebagai penonton untuk menyaksikan sebuah laga sepak bola. Lalu juga untuk teman-teman Bobotoh ya meskipun laga ini akan dilaksanakan di Kota Bekasi ya masih di Jawa Barat, jangan datang ke stadion. Itu sudah jelas ya. Aturannya sudah tidak bisa dibantah lagi. PT Liga Indonesia sudah menekankan hal itu dan kita sebagai supporter ya kita harus mentaati peraturan itu dan tentunya peraturan itu ada bukan berarti untuk membatasi ya ruang gerak penonton, tidak sama sekali, tetapi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Apalagi ini adalah laga yang memang sangat punya sejarah yang memang begitu sangat panjang gitu ya. Jadi gak usah lah teman-teman Bobotoh ya datang ke Bekasi ke Stadion Patriot, kita saksikan aja lewat televisi. Dan untuk teman-teman Jackmania, jika ada Bobotoh yang nyempil-nyempil, itu mohon untuk tidak ya melakukan kekerasan. Jadi kita bersaudara, kita sama-sama saudara ya. Ketegangan itu hanya terjadi selama 90 menit, sisanya kita itu kawan. Ya, ingat kemanusiaan lebih berarti daripada sepak bola. Gitu ya intinya. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu tentang statistik ya meskipun ini sifatnya penting tidak penting gitu ya kan. Tidak pentingnya ya karena memang sudah banyak yang membahasnya ya baik di media berita online atau di YouTube pun itu sudah banyak yang membahas tentang statistik Persib dan Persija. Tetapi ya pentingnya barangkali di sini teman-teman ada yang belum mengetahui ya secara statistik Persib dan Persija. Nah, ini saatnya saya akan share kepada kalian bagaimana statistik khususnya di 5 pertandingan terakhir. Di 5 pertandingan terakhir, Persib ini sangat dominan ya. Mereka menang 3 kali, 1 kali seri, dan 1 kali kalah dari Persija Jakarta. Ini dalam 5 pertandingan terakhir. Tentunya kalau misalnya kita menarik lagi ke jauh ke belakang, wah itu sangat begitu panjang ceritanya. Nah saya ringkas aja, di 5 pertandingan terakhir, Persib menang 3 kali, 1 kali hasil seri, dan 1 kali dimenangkan oleh Persija Jakarta. Tepatnya pada Liga musim 2022-2023 di putaran kedua yang terjadi pada bulan Juni gitu ya kalau nggak salah. Nah, statistik ini pun sama halnya dengan statistik di 5 pertandingan terakhir. Khususnya untuk Persib Bandung. Persib Bandung di 5 pertandingan terakhir ini mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kalah dan 1 kali hasil seri. Kalah mereka dari Dewa United yang memang kekalahannya itu menjadi kekalahan pertama di musim ini. Dan untuk Persija Jakarta di 5 pertandingan terakhirnya mereka mampu 2 kali menang, 2 hasil seri dan 1 kali kalah. Nah, ini agak sedikit secara head to head. Persib Bandung sebenarnya di 5 pertandingan terakhir ini unggul dari Persija Jakarta. Terakhir Persija Jakarta itu kalah dari Dewa United dengan sangat dramatis dan juga mereka seri melawan Persis Solo dan melawan PSBS Biak. Artinya secara apa ya intinya secara
head to head di 5 pertandingan terakhir ini Persib tetap unggul dari Persija Jakarta. Selanjutnya kita melihat dari kolektivitas dan efektivitas yang dihasilkan oleh Persib Bandung di sejak putaran pertama. Nah, Persib Bandung itu sudah mencetak 36 gol dan 16 kali kebobolan, dan artinya dari 36 gol dan 16 kali kebobolan, Persib Bandung itu punya selisih gol sebanyak 20 gol. Persija Jakarta juga itu sudah mencetak 36 gol, tetapi mereka ini terlalu banyak kebobolannya gitu ya. Dengan kebobolan 25 kali dan selisih golnya itu 11. Artinya secara produktivitas gol itu Persib Bandung pun tetap unggul dari Persija Jakarta. Golnya sama tetapi kebobolannya Persija terlalu banyak kebobolannya. Nah, tentunya statistik ini tidak terlalu berpengaruh gitu ya untuk laga seperti Persib dan Persija Jakarta, karena Persib Bandung itu dikenal sebagai tim khususnya di Liga 1 musim 2024-2025, tim yang belum kalah di partai tandang. Sedangkan Persija Jakarta itu adalah tim yang belum terkalahkan di partai kandang. Nah, sehingga gitu ya, Persija kuat di partai kandang, Persib kuat di partai tandang. Nah, ini akan sangat sulit nih untuk memprediksi skor ya, siapakah yang akan keluar menjadi pemenangnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi secara banyak hal gitu ya, laga ini tidak bisa langsung kita prediksikan siapa pemenangnya. Tetapi berkaca di pertandingan terakhir di putaran pertama antara Persib dan Persija yang pada saat itu Persib menang 2-0, secara taktik Wayan Hodak itu dikenal sebagai pelatih yang pragmatis ya. Artinya Wayan Hodak itu tidak terlalu mementingkan permainan, tetapi hasil akhirnya ya yang harus mereka maksimalkan. Nah, ini agak mirip ya dengan Carlos Peña, pelatih dari Persija Jakarta, yang mana Persija pun itu sebenarnya cenderung pragmatis ya, meskipun di beberapa laga mereka itu memainkan laga penguasaan bola gitu ya. Tetapi kesamaan-kesamaan ini membuat laga akan sangat seru untuk dinantikan. Khususnya di putaran pertama, pertemuan pertama di putaran pertama yang ketiga itu Persib menang 2-0. Wayan Hodak itu unggul dari segi efektivitas. Nah, Persija itu tidak unggul dari segi efektivitas. Nah, jadi kemungkinan nanti di pertandingan hari Ahad nanti catatan-catatan yang hampir mirip gitu ya, yang terjadi di putaran pertama itu kemungkinan akan ada juga di putaran kedua nanti, tepatnya di laga nanti di hari Ahad nanti. Nah, gitu ya. Jadi secara permainan menurut saya itu tidak akan terlalu berubah. Tetapi karena Persija nanti akan menjadi tuan rumah, kemungkinan mereka akan lebih banyak menekan daripada Persib Bandung. Ya kan? Persib Bandung sebaliknya akan cenderung menunggu. Gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini kuat-kuatan aja gitu ya. Persib Bandung ini harus kuat dalam segi bertahan, Persija harus lebih efektif di dalam segi memaksimalkan peluang. Nah, ini yang akan menjadi catatan untuk kedua pelatih, baik Boyan Hodak maupun Carlos Peña gitu ya, agar sedikit kecil pun peluang di laga yang sangat panas seperti ini itu harus menjadi gol. Ya kan? Karena Persib Bandung sangat menargetkan 3 poin, apalagi Persija itu sangat menargetkan 3 poin. Gitu ya. Karena teman-teman Boboto, teman-teman Jackmania itu selalu hadir sebelum kedua tim ini bertemu. Itu selalu memberikan dukungan gitu. Nah, ini dari banyak berbagai variabel yang ada, laga ini akan sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi ya, sementara saya akan prediksikan hasil pertandingannya yaitu dengan hasil seri. Ya, agar lebih adil gitu ya untuk Persib Bandung dan lebih untuk Persija Jakarta. Nah, kalau berkaca dari klasemen yang ada saat ini, Persija Jakarta ini tertahan di peringkat ketiga. Bukan tertahan, tapi mereka dilewati oleh Dewa United yang tadinya peringkat kedua, ini menjadi peringkat ketiga. Persib Bandung ini semakin meroket di puncak klasemen. Artinya Persib Bandung saat ini sudah mengumpulkan 49 poin dan Persija Jakarta ini sudah mengumpulkan 39 poin. Artinya ini terpaut 10 poin dan memang ini sangat jauh sekali gitu ya. Ketimbang lagi Persija Jakarta akan menghadapi laga-laga berat di laga selanjutnya setelah melawan Persib Bandung pun sama. Nah, sebetulnya yang menjadi ancaman di Liga 1 itu adalah Dewa United. Itu Persib kalau ingin juara itu harus hati-hati sama performa Dewa United yang sangat begitu on fire ya di putaran kedua ini. Nah, itu beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Namun sebelum saya tutup video ini, jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
Apa pendapat Anda tentang laga El Clasico Indonesia antara Persib Bandung versus Persija Jakarta? Terima kasih, mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan, dan kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.